Selamat malam para pecinta cerita horor dimanapun Anda berada. Malam ini kembali lagi dengan kami di Kamis Gaib Channel. Jangan sendiri kalau nggak berani. Channel ini sebagai alternatif bagi kalian yang menyukai cerita-cerita mistis, supranatural, dan goib. Pada malam hari ini kami mendapatkan kiriman cerita dari salah satu teman kami yang bernama Roy. Untuk nama sudah kami samarkan. Dan pada malam hari ini kami akan bercerita tentang kisah sambutan selamat datang dari alam lain. Jangan sendiri kalau nggak berani. Perkenalkan, nama saya Roy dan terima kasih sudah diberi kesempatan berbagi kisah gaib di channel ini. Salah satu kisah mistis yang sangat mengganggu saya terjadi 2 tahun yang lalu. Seingat saya terjadi sekitar pertengahan tahun 2018. Saya punya sebuah rumah kosong yang dulunya saya bangun tahun 2008. Dan saya kontrakan di tahun yang sama. 3 tahun rumah ini tidak ada lagi yang menyewa, hingga kosong, tidak terawat begitu saja. Saya dari awal rumah dibangun memang tidak pernah tinggal di sana. Saya lebih suka tinggal di rumah yang di kota yang lebih ramai. Namun tiba-tiba saja saya diminta oleh orang tua untuk tinggal di sana karena rumah yang saya tempati sekarang itu harus dikontrakkan. Karena waktu itu orang tua saya sedang membutuhkan uang ekstra. Malam pertama saya tinggal di rumah kosong itu sudah terjadi hal-hal yang aneh. Apalagi sampai kedatangan tamu dari alam sebelah sudah terjadi. Dan kebetulan saat itu saya tinggal sendirian. Tepat pada pukul 2 pagi, saat itu saya lagi asik-asiknya mendengarkan musik sambil ngerjain kerjaan saya. Tiba-tiba saja tok 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 tok. Pintu rumah ada yang mengetuk. Gila, jam segini siapa tuh? Sambil menarik nafas panjang dan baca bismillah, saya beranikan untuk keluar kamar. Namun seketika saja di dalam rumah saya itu tercium wangi bunga yang saya hafal sekali. Itu adalah wangi bunga sesajen yang ada di rumah. Wah, gak bener nih kumam saya waktu itu. Saat itu saya udah merasa deg-degan banget. Saya berani-beraniin aja deh untuk membuka pintu yang masih diketuk saat itu. Setelah tepat di depan pintu, dengan cemas pintu saya buka.
Dan ketika pintu sudah terbuka, tidak ada siapa-siapa, sepi. Waduh, gila. Pintu gerbang juga masih terkunci saat itu. Oke, jangan panik. Saya mencoba tetap tenang. Lalu saya tutup dan saya kunci kembali pintu itu, dan saya berjalan ke kamar saya. Tapi nih, baru saja saya melangkah, gagang pintu itu berbunyi. Jegrek. Jegrek, jegrek, jegrek. Spontan saya kaget. Gagang pintu itu naik turun seperti ada yang mencoba untuk membuka. Dan secara refleks saya mundur waktu itu. Gagang pintu itu naik turun dengan cepat. Dan gilanya lagi, pintu yang sudah saya kunci tadi tahu-tahu bisa terbuka dengan disertai gagang pintu yang masih naik turun. Jegrek, jegrek, jegrek. Jantung saya sudah deg-degan. Saya sudah merasakan ketakutan yang setengah mati. Ya Allah. Dan saat pintu itu terbuka lebar, ternyata di depan gerbang ada anak cewek bertubuh hitam gelap, ya sebesar anak SMP, berdiri tepat di depan gerbang pintu sambil ngeliatin saya, sambil memegang besi pada gerbang rumah saya. Waduh, langsung saja saya merasa wajah saya itu pucat. Gimana ini? La ilaha illallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seperti itu saya ulang-ulang terus. Kemudian dari arah dapur tiba-tiba saja ada suara anak kecil cewek tertawa, lari ke arah kamar mandi. Astagfirullah. Dalam keadaan yang masih panik, takut, saya nekat menutup pintu tadi. Saya kunci sebisanya, lalu lari kembali ke kamar. Dan saya berharap malam itu sambutan penghuni rumah lama ini cukup hanya itu saja. Cerita seperti ini bisa saja terjadi pada teman, saudara, keluarga, dan entah bagaimana mungkin bisa terjadi pada kalian. Untuk mendukung kami agar tetap bisa membuat konten seperti ini, dukung kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.